Salam kenal Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian. Perkenalkan, kami kelompok Panunggangan Utara nomor 5 dari Universitas Pradita. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan memberikan sekiranya pengetahuan dan sosialisasi mengenai biopori di Kampung Mengalir. Sebelum masuk ke bagian biopori, kita harus tahu kenapa sih biopori harus dilakukan dan apa yang melatar belakanginya. Jadi akan saya mulai dulu dengan sampah. Sebenarnya sampah itu apa sih? Jadi sampah adalah sesuatu yang tidak lagi digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang telah dibuang dari kegiatan kita dan hal ini dilakukan secara sengaja. Seperti misalnya, bapak atau ibu setelah makan atau minum, bungkusnya langsung dibuang. Nah, bungkus yang dibuang itu adalah sampah dan kita membuangnya secara sengaja karena sudah tidak diperlukan lagi. Kemudian, sampah itu ada jenisnya loh Bapak dan Ibu. Jenis yang pertama adalah sampah anorganik. Apa sih sampah anorganik itu? Jadi, sampah ini adalah limbah yang dihasilkan dari bahan-bahan yang bukan berasal dari alam, melainkan buatan manusia. Contoh sederhananya ada botol kaca atau plastik kemasan, ada bungkus makanan ringan, kantong plastik, dan kaleng kemasan. Yang kedua, ada jenis sampah yang namanya organik. Sampah organik adalah sampah basah atau sampah yang mudah membusuk. Contoh sederhananya seperti sisa makanan, biji dari buah atau sayuran, kayu seperti ranting, dan dedaunan. Yang ketiga atau terakhir adalah sampah B3. Apa sih B3 itu? Jadi B3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Kenapa disebut berbahaya dan beracun? Karena biasanya sampah ini mengandung zat-zat kimia yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat membahayakan lingkungan kita dan kesehatan kita. Contoh sederhananya seperti baterai, limbah pabrik, insektisida cair seperti baygon, dan pembersih toilet. Kemudian, dengan jenis-jenis sampah ini, di Indonesia sendiri pada tahun 2019, kita mempunyai 270,6 juta penduduk dan produksi sampah yang kita lakukan itu mencapai 170.000 ton. Yang artinya, setiap penduduk atau setiap orang dari kita ini menyumbang 0,7 kg sampah. Dan dalam 1 tahun, jumlah sampah kita adalah 64 juta ton. Bayangkan betapa banyaknya sampah kita. Ini adalah fakta yang harus kita ketahui sebagai penduduk Indonesia, agar kita dapat mengurangi penggunaan sampah yang tidak dapat didaur ulang dan mengelolanya dengan baik. Hasil akhirnya, kita dapat membantu bumi menjadi lebih baik dan lingkungan di sekitar menjadi lebih sehat. Nah, apa yang akan terjadi jika sampah-sampah ini tidak dikelola dengan baik? Yang pertama, dampak pada lingkungan kita seperti banjir, kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan, munculnya polusi baik itu udara, air maupun tanah. Kemudian terdapat juga dampak pada tubuh seperti penyakit tetanus, hepatitis A, cacingan, demam berdarah, keracunan makanan, infeksi kulit, trankoma atau infeksi mata akibat bakteri, dan infeksi salmonella atau infeksi pada saluran usus kita. Selanjutnya, agar terhindar dari hal-hal tersebut, apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama, kita dapat membuang sampah dengan wadah yang telah dipisah. Misalnya, membuat sampah seperti gambar. Warna merah untuk jenis yang berbahaya dan beracun, warna hijau untuk sampah organik, dan warna kuning untuk sampah anorganik. Sebagai catatan, sampah organik dapat kita kubur ke dalam tanah karena dapat terurai. Namun untuk sampah non-organik tidak boleh karena tidak dapat terurai, sehingga cukup kita rapikan saja ke dalam satu wadah karung atau plastik, kita ikat dan kita buang. Nah, dari penjelasan sampah sebelumnya, kita tahu bahwa sampah merupakan penyebab banjir ya. Banjir sendiri dialami di Panunggangan Utara, tepatnya di Kampung Mengalir. Nah, jika sudah membuang sampah dengan benar, dapat memberikan sampah sesuai wadah, tapi banjir masih terjadi, apakah ada cara lain untuk mengatasi banjir ini? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai salah satu metode yang bisa dilakukan dalam pengolahan sampah organik yang mudah dan efektif untuk diterapkan. Apa itu biopori? Lubang resapan biopori adalah lubang yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah dengan kedalaman 80-100 cm dan diameter sekitar 10-30 cm. Lubang resapan biopori ini biasanya ditutupi dengan sampah organik yang berfungsi untuk menjebak air yang mengalir di sekitarnya, sehingga dapat menjadi sumber cadangan air bagi air bawah tanah. Lubang resapan biopori ini juga merupakan sebuah produk teknologi sederhana yang murah dan tidak memerlukan lahan yang luas, juga cepat serta mudah dalam pembuatannya.
Lalu apa sih manfaat dari biopori ini? Pembuatan biopori sangat berdampak positif bagi lingkungan. Di antaranya yang pertama, bisa mengurangi jumlah sampah organik. Biopori bisa mengurangi jumlah sampah organik di setiap rumah. Sampah organik adalah jenis sampah yang mudah terurai di alam. Saat pembuatan biopori, sampah organik akan dimasukkan ke dalamnya. Selain mengurangi jumlah sampah organik, hal ini bisa membuat kita jauh lebih mengerti cara memilah sampah organik dan anorganik. Yang kedua, bisa menyuburkan tanah. Pembuatan biopori dapat meningkatkan kesuburan tanah, karena sampah organik yang dimasukkan ke dalamnya akan terurai secara otomatis. Kumpulan sampah organik tersebut diolah lewat proses biologis menjadi pupuk kompos yang dapat menyuburkan tanah. Yang ketiga, bisa mencegah terjadinya banjir. Dengan adanya lubang biopori akan mempercepat proses penyerapan air tanah, sehingga air akan segera masuk ke dalam tanah dan tidak menggenang di jalan atau tanah. Proses penyerapan ini juga dibantu organisme tanah, contohnya cacing yang dapat membuat terowongan kecil di dalam tanah yang bermanfaat untuk membantu proses penyerapan air. Dan yang terakhir, bisa meningkatkan jumlah air tanah. Dengan kemampuan organisme yang ada di tanah seperti cacing yang dapat membuat lubang-lubang kecil, ternyata hal ini dapat meningkatkan area permukaan tanah. Hal ini berarti kapasitas tanah untuk menampung air juga semakin meningkat. Bahkan bisa ditingkatkan hingga 40 kali lipat dengan pembuatan biopori. Lalu, bagaimana cara pembuatnya? Berikut adalah langkah-langkah membuat lubang resapan biopori. Langkah pertama, siapkan alat-alat yang dibutuhkan. Peralatan dan perlengkapan yang harus disiapkan. Yang pertama, bor tanah atau bisa menggunakan linggis. Yang kedua, sarung tangan. Yang ketiga, pipa PVC yang memiliki penutup dan sudah dilubangi di setiap sisinya. Yang keempat, air. Dan yang terakhir tentunya sampah organik. Yang kedua, tentukan lokasi yang akan dijadikan area pembuatan biopori. Ketiga, siram tanah dengan air. Tujuannya supaya tanah menjadi lebih lunak dan mudah dilubangi. Keempat, lubangi tanah tersebut memakai bor tanah atau bisa dengan menggunakan linggis. Upayakan posisinya tegak lurus dengan kedalaman tanahnya kurang lebih 80-100 cm dengan diameter 10 hingga 30 cm. Yang kelima, masukkan pipa PVC ke dalam lubang. Setelah itu, lubang diisi dengan sampah organik seperti daun, rumput, kulit buah, ampas sayuran dan sampah organik lainnya. Kemudian tutup lubang dengan kawat besi atau tutup pipa PVC yang telah dilubangi sebelumnya. Sekian pemaparan materi yang sudah disampaikan. Kami dari kelompok PU5 mengucapkan terima kasih. Kami harap materi yang sudah kami sampaikan dapat berguna juga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata pada saat pemaparan materi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sehat selalu.